gue minim, gue butuh vitamin. Nutrisari dulu, Bos. Masyarakat sipil untuk pembaruan KUHAP menggelar aksi di gerbang Pancasila DPR RI Jakarta Pusat. Selain berunjuk rasa, koalisi juga melaporkan belasan anggota Komisi 3 DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Belasan anggota Dewan dilaporkan koalisi masyarakat sipil ke MKD karena dinilai telah mengabaikan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi. Menurut koalisi masyarakat sipil, proses penyusunan revisi Undang-Undang KUHAP syarat pelanggaran hukum, terutama terkait transparansi, aspirasi, dan partisipasi publik yang bermakna. Mereka menuntut kepada pimpinan DPR untuk menahan sementara proses pembahasan KUHAP hingga laporan dugaan pelanggaran etik di MKD rampung. Laporan atau pengaduan ini kami tempuh karena dalam proses panjang pembahasan KUHAP ini setidak-tidaknya sejak bulan Mei 2025 lalu kami tidak melihat proses ini dilandasi atau berbasis dengan partisipasi publik yang bermakna. Misalnya sejak tanggal 8 Mei kami diundang untuk hadir dalam suatu proses diskusi informal, tapi ternyata itu diklaim sebagai suatu proses yang disebut rapat dengar pendapat umum. Jika ada rapat panja yang di dalamnya kami menilai dan berbagai anggota koalisi menilai ada pencatutan yang dilakukan oleh pimpinan panja dari unsur DPR RI khususnya, termasuk juga pemerintah, yang mengklaim bahwa draft yang ada itu telah menyerap aspirasi atau masukan publik. Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil telah mendesak DPR dan pemerintah untuk menghentikan pembahasan RUU KUHAP. Koalisi menilai proses legislasi tidak transparan dan minim partisipasi publik. Secara substansi, draft RUU dinilai memuat ketentuan yang lebih buruk dari aturan yang berlaku, termasuk potensi pengabaian hak tersangka, lemahnya jaminan bantuan hukum, serta ketidakjelasan perlindungan bagi kelompok rentan. Koalisi juga menilai RUU ini memberikan perluasan kewenangan upaya paksa kepada aparat penegak hukum tanpa mekanisme pengawasan yang kuat. Masuk pembatasan waktu, syarat penetapan dan mekanisme kontrol yudisial melalui izin pengadilan. Terlebih lagi juga soal upaya paksa, ya, yang kemudian bisa dilakukan tanpa kontrol dan juga tanpa pembatasan, sehingga rentan sekali penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power, dan ini rentan sekali pelanggaran hak asasi manusia, baik itu melalui penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, ya, penetapan tersangka, bahkan dalam KUHAP ini akan ditambah lagi kewenangan kepolisian, itu soal penyadapan dan juga pemblokiran. Kita tahu tuntutan reformasi Polri itu kencang disuarakan publik, dorongan agar kepolisian ini diawasi secara sungguh-sungguh oleh publik, ya, oleh lembaga pengawas, itu harus kemudian dilakukan, tetapi yang terjadi di dalam KUHAP justru menambah kewenangan aparat penegak hukum khususnya kepolisian, dan ini justru menjadi pertanyaan besar bagi para pembentuk undang-undang.